warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena pagi ini kalian sudah bergabung pada pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu mengingatkan supaya kalian tetap selalu menjaga kesehatannya ya. Semuanya sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Ibu mengingatkan supaya kalian tetap menjaga kesehatannya ya di rumah. Biasakan untuk mencuci tangan dan kalau tidak pergi kemana-mana jangan lupa menggunakan masker. Sebelum memulai pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nurul Ulfa silahkan pimpin berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran lebih baik kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah, kemudian untuk hari ini, mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar tentang segmentasi pasar. Ibu rasa sudah ya, karena kita juga secara tidak langsung itu mengalami sendiri apa itu segmentasi pasar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga KIKD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Di situ ada kompetensi dasar ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis segmentasi pasar, melakukan segmentasi pasar. Kemudian yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menganalisis segmentasi pasar dan yang kedua menjelaskan segmentasi pasar. Yang ketiga yaitu melakukan segmentasi pasar dan yang keempat itu menguraikan segmentasi pasar. Tujuan pembelajaran. Jadi berdasarkan IPK tadi ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu mengamati gambar yang disajikan, peserta didik dapat membuat penjelasan tentang pengertian segmentasi pasar dengan santun. Nah, kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik menyimpulkan tentang pengertian segmentasi pasar sesuai gambar secara santun. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat melakukan variabel segmentasi pasar dengan santun dan percaya diri. Kemudian yang keempat yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan segmentasi pasar dan memberikan contoh dengan santun dan percaya diri. Ada dua gambar ini, silahkan kalian amati, kemudian kalian analisis tentang apa sih yang dimaksud dengan segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Kalian analisis gambarnya dulu. Apa sudah ada yang tahu? Ada yang sudah langsung bisa menjawab? Reni, bisa? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin atau bauran pemasaran yang berbeda. Betul ya, tadi apa yang dijawab oleh Reni. Coba sekarang gantian Desi Febrianti. Desi Febrianti, apa jawabannya Desi? Segmentasi pasar bisa dimaksudkan. Segmentasi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran berbeda. Coba sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada sekumpulan orang yang ramai, yaitu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, dan juga ada yang berwarna kuning. Nah, orang-orang ini akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan warnanya. Ya, di sini yang merah berkumpul dengan temannya yang berwarna merah, kemudian orang yang berwarna biru akan berkumpul dengan teman-temannya yang berwarna biru, dan yang kuning juga akan berkumpul dengan teman-temannya yang berwarna kuning. Jadi, dari gambar tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian segmentasi pasar itu adalah pengelompokan orang-orang yang masih sifatnya itu heterogen ke dalam kelompok yang sifatnya homogen atau sejenis. Coba kalian bisa juga lihat tampilan yang berikut. Berdasarkan gambar tadi bisa disimpulkan bahwa segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam kelompok pembeli yang bersifat homogen. Misalnya berdasarkan pada kebutuhan pembeli, kemudian karakteristik dan juga perilaku berbeda yang membutuhkan produk maupun bauran pemasaran yang berbeda. Atau kegiatan membagi, mengelompokkan atau pengkelasan konsumen-konsumen yang berbeda yang memiliki karakteristik, kebutuhan atau perilaku yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dengan mempertimbangkan faktor psikologis, demografis atau geografis. Nah, sampai di sini bisa dipahami tentang pengertian segmentasi pasar? Bisa. Nah, bisa. Kalau bisa, Ibu lanjutkan ya. Coba perhatikan tampilan berikut ini, ada gambar tentang kelompok pasar yang sifatnya heterogen dan kelompok pasar yang sifatnya homogen. Ini ada 3 soal diskusi yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti masing-masing kelompok tolong mendiskusikan 3 soal ini. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 serta kelompok 4 ya. Tolong diskusikan, Ibu berikan waktu masing-masing kelompok
5 menit selesai ya, karena cuma 3 soal. Menurutnya, perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar karena segmentasi pasar merupakan lebih mudah dibandingkan dengan pasar utama. Setiap perusahaan tentu produk laporan diberikan. Karena itu, tidak heran kalau untuk pemasaran banyak pebisnis yang berusaha menawarkan produk, barang atau jasanya ke semua orang tanpa ada segmentasi pasar secara khusus. Segmentasi pasar, menurut Fani apa? Adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan bisa melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemasaran sebelum. Hal itu tentunya dapat membantu perusahaan agar bisa mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pasar agar bisa menjadi acuan ketika akan membuat perencanaan bisnis ke depannya. Putri jawab nomor 3 aja ya langsung. Berikan contoh segmentasi pasar yang ada di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kasih 1 atau 2 contoh aja. Aqua menyapa semua pasar di wilayah Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi kami juga dapat mengembangkan produk Aqua di pinggir kota, bahkan di daerah pedesaan secara demografis. Aqua. Nah, sekarang silahkan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, mengapa perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar? Salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Terima kasih kelompoknya Desiana Dewi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Atau mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Mungkin kelompok 1, kelompoknya Desi Febrianti. Menurut kelompok kami, kalau manfaat perusahaan itu, dengan adanya segmentasi pasar ini, sebuah perusahaan itu bisa melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemasaran sebelumnya. Hal itu tentunya dapat membantu perusahaan agar bisa mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik, agar bisa menjadi acuan ketika akan membuat perencanaan bisnis ke depannya. Terima kasih karena jawabannya itu semuanya dari kelompok 1. Itu sebenarnya jawabannya sudah bagus ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Agustianingsih bisa mungkin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulan dari segmentasi pasar itu membagi atau mengelompokkan konsumen yang berbeda perilaku atau karakteristik atau kebutuhan. Ibu juga akan memberikan sedikit kesimpulan ya. Di sini tadi kita sudah belajar tentang segmentasi pasar. Kalian sudah mengamati gambar, kemudian kalian menganalisis ya. Apa itu segmentasi pasar, kemudian apa tujuan segmentasi pasar. Jadi bisa disimpulkan seperti ini, bahwa segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Homogen itu maksudnya sama atau sejenis ya. Kemudian tujuan dilakukannya segmentasi pasar itu tadi diantaranya yaitu supaya lebih mudah membedakan pasar, kemudian pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik, dan yang ketiga yaitu strategi pemasaran menjadi lebih mengarah. Itulah yang kita pelajari hari ini. Untuk minggu depan kita akan berjumpa lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu berpesan kepada kalian supaya tetap stay di rumah, dijaga kesehatannya, kemudian jaga kebersihan, dan jangan lupa kalau hendak bepergian kalian selalu gunakan masker. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Agustianingsih bisa memimpin berdoa. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih ya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.